Turun pelan-pelan. Itu bajunya terlalu Selama saya melakukan liputan di Jejak Petualang, banyak banget sih yang diliput. Ya salah satunya ya extreme sport. Kalau naik gunung itu sebenarnya salah satu extreme sport juga, cuman ya masih lebih santai dibandingin yang lainnya. Kalau dibilang lebih seneng apa sih gitu dibandingin, maksudnya olahraga ekstrim yang lain tuh yang mana salah satu yang paling saya suka? Yang paling suka itu naik gunung sih, trekking atau ya pendakian-pendakian ke lokasi-lokasi yang jauh-jauh gitu. Lebih senang ke arah sana. Momen yang paling nggak bisa dilupain banyak banget sih ya. Cuman yang paling beda itu pendakian saya waktu ke Gunung Elbrus. Jadi itu sebenarnya juga bisa dibilang perjalanan saya yang paling jauh gitu di luar Indonesia. Bagi pendaki di dunia yang ingin menyandang gelar Seven Summiter, gunung ini tidak boleh dilewatkan. Dengan ketinggian 5.416 mdpl, gunung ini dikenal dengan cuaca yang selalu ekstrim. Terletak di benua Eropa, Gunung Elbrus memiliki dua puncak yang tingginya hampir sama. Puncak barat setinggi 5.642 mdpl dan puncak timur tingginya 5.621 mdpl. Beberapa minggu sebelum pendakian kita banyak banget latihan karena tipikal Gunung Elbrus itu adalah gunung es. Banyak kita latihan ya pernapasan, kardio sih paling diperbanyak. Udah gitu juga latihan rappelling yang mentali juga itu kita juga belajar. Inti dari pendakian waktu ke Elbrus itu kita harus memperkuat fisik dan mental ya, terutama mental sebenarnya. Karena beda banget sama gunung-gunung di Indonesia. Kalau di sana pasti bukan hanya capek juga, tapi juga pasti bakal kedinginan banget sih. Walau pendakian di medan salju bukan hal pertama bagi saya, ini benar-benar berbeda dan menguras tenaga. Sehat. Berarti saya udah di ketinggian 4.050 meter di atas permukaan laut. Tapi target kita harus sampai itu yang ada batuannya itu. Namanya apa, Wak? Pasuhokrok. Ada batu dua itu. Nah, kita harus sampai sana. Maksimal 1 jam. Kita sampai di ketinggian 4.500 meter. Udah di bawah Pasuhokrok. Sebenarnya pendakiannya ke Elbrus itu saya nggak sampai puncak. Bukan nggak mau sampai puncak atau nggak sanggup sampai puncak. Cuman ada pertimbangan-pertimbangan yang gimana ya, yang akhirnya saya memutuskan udah gitu loh. Jadi ya nanya sama diri sendiri, sanggup nggak sih sampai puncak nih gitu. Karena saya sendiri nggak mau maksain. Kalau dipaksain mungkin bisa, cuman nggak tahu nanti turunnya bisa selamat apa enggak. Karena
bukan hanya kita fokus untuk sampai ke puncaknya aja, tapi gimana caranya kita fokus bisa kembali pulang dengan selamat. Dan waktu di perjalanan pendakian ke Elbrus itu pas udah mencapai ketinggian 5.000 kaki, maksudnya 5.000 meter di atas permukaan laut itu sempat ngalamin kecapean yang luar biasa. Terus mulai emosi, mulai nangis gak jelas sih ya. Itu katanya sih ya itu memang salah satu memang cobaan mountain sickness sebenarnya gitu. Jadi ada yang lari ke sakit, ada yang lari ke psikologi gitu kalau mountain sickness kan. Karena medan yang semakin curam dan oksigen yang mulai menipis, ditambah suhu yang ekstrim, tubuh mulai berontak. Kelelahan di ambang batas membuat saya harus menyimpan impian mencapai puncak. Capek banget. Apanya? Panas sakit enggak? Tenang. Hah? Cuma capek doang kan? Lelah aja ya? Capek aja kan dia untuk Nggak apa-apa enggak? Cuma Yang lain cepet banget jalannya. Akhirnya tim Bijak Petualang sampai di puncak tertinggi Eropa, puncak Gunung Elbrus dengan ketinggian 5.642 di atas permukaan laut. Pendakian saya Tambora. Ini dia korbannya pacet. Kondisi kabut sangat tebal, angin kencang. Wah, kalau ngomongin pendakian berkesan di Indonesia banyak banget sih ya. Salah satunya ke Tambora. Gimana ya? Tambora itu karakternya unik sih ya. Udah gitu selama perjalanan kita kena hujan, kesiksa banget sebenarnya sama pacetnya. Ini dia korbannya pacet. Wah, lihat udah berdarah-darah. Ini lagi asik ngisep nih. Ada tempat-tempat tertentu tuh yang memang terkenal dengan hutan jelatang. Tahu jelatang? Jelatang itu tanaman yang memang bisa dibilang tanaman nyebelin deh. Jadi daun-daunnya itu kalau kita kesentuh tuh kayak kesengat. Sejak 1492 saat pendakian gunung pertama kali dilakukan manusia, hingga saat ini sudah ratusan bahkan ribuan orang tewas di jalur pendakian Gunung Tambora. Lihat dong ini jelatang semua, lagi pakainya lengan buntung, cuman pakai celana pendek. Ini nekat bener sih abangnya. Buat yang udah pernah ke Tambora, pasti punya kenangan manis sekali dengan jelatang-jelatang ini. Makanya kita pakaiannya harus serba tertutup dari kaki sampai tangan tuh. Jelatang adalah sejenis rerumputan semak yang memiliki duri halus di permukaan daun. Efek gatal, panas, dan bentol akan terasa di bagian kulit yang terkena duri-duri halus daun jelatang.
ketika sedikit lagi nih, kira-kira setengah jam lagi nyampe ke bibir kalderanya, ternyata hujan badai. Kata guide-nya, bahaya banget kalau lagi hujan badai gini kan, anginnya besar banget tuh. Takutnya selama perjalanan ke bibir kalderanya kan itu kebuka, takutnya kita jadi kena anginnya, bisa takut jatuh. Akhirnya kita diem di bawah pohon, itu kedinginan, basah kuyup, udah nggak tahu lagi, itu udah bingung mau lanjutin cuman nggak boleh, mau turun cuman tetap nggak rela gitu. Ini tinggal 1 jam lagi, seharusnya kita udah nyampe kaldera. Tapi tiba-tiba kita terjebak di dalam badai, kabut tebal, angin kencang. Kita nggak mungkin bisa nerusin. Turun ya bang? Enggak, kita turun. Ya, nggak apa-apa. Gunungnya nggak kemana-mana kok, bisa balik lagi. Gunung tertinggi yang pernah gue naikin tuh ada, sebenarnya salah satunya ada yang di Papua, ada beberapa gunung kayak Intan Jaya, terus ada Trikora juga. Itu puncak Trikora. Aduh, masih jauh sekali. Ke Trikora itu salah satu yang berkesannya, kenapa? Karena akhirnya bisa sampai ke puncaknya. Puncaknya ketinggiannya tuh di atas 4.500 meter, di atas permukaan laut. Perjalanannya 7 hari, udah gitu nggak gampang juga perjalanannya, ngelewatin hutan, ngelewatin rawa, udah gitu juga keadaan iklimnya yang hujan, dingin, sama sekali jarang banget kita kena matahari di situ. Mati-matian deh naiknya. Hijau tuh. Hijau ya, biarin aja. Enak ya sana. Sesampainya kami di ketinggian 3.500 meter, pandangan tertuju pada rongsokan sebuah pesawat Cessna berkapasitas 5 orang. Puncak-puncak maupun dinding gunung di Papua sangatlah terjal dan tidak dapat dijumpai di daerah lain di Indonesia. Sampai puncak, ini salah satu puncak yang tertinggi dan tersulit juga menurut saya, dan itu keluap semua. Wah, nangisnya heboh juga sih, itu bukan saya aja sebenarnya, di behind the scene-nya tuh semua pada nangis sebenarnya karena perjuangan banget kan sampai puncaknya. Nangis juga. Sama mikirin pulangnya juga, perjalanan udah 7 hari gimana pulangnya juga aduh ngelewatin situ lagi, cuman nggak bisa dilupain karena jalurnya emang luar biasa top banget sih.